Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, di kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin, dan kita masih dalam bab pertama, dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas hadis yang ke-9. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Bakrah Nufai ibn al-Harith Ats-Tsaqafi radhiyallahu an. Dari Abu Bakrah, yaitu Nufai bin al-Harith Ats-Tsaqafi radhiyallahu an. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala bersabda, "Idzal taqal muslimani bisayfihima." Apabila ada dua orang muslim bertemu dengan pedangnya, dua-duanya sama-sama menghunus pedang, fal qatil, maka yang membunuh, wal maktul, dan yang terbunuh, finnar, sama-sama di dalam neraka. Qultu, aku berkata, kata Abu Bakrah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, hadzal qatil, kalau yang membunuh masuk neraka wajar, sudah seharusnya, sudah sepantasnya. Fama balul maktul, bagaimana dengan yang terbunuh atau yang dibunuh? Bagaimana kok masuk neraka juga? Qala, maka Rasulullah menjawab, innahu kana harisan ala qatli sahibihi. Sesungguhnya dia juga ingin membunuh temannya. Muttafaqun alaih, hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari wal Imam Muslim. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, siapa Abu Bakrah? Abu Bakrah itu adalah kunyah dari seorang sahabat yang namanya Nufai ibn al-Harith Ats-Tsaqafi. Nufai ibn al-Harith Ats-Tsaqafi. Jadi itu kunyahnya. Beliau ini adalah berasal dari Taif. Berasal dari Taif. Kalau dalam kitab-kitab hadis kita akan dapati ada sekitar 132 hadis yang diriwayatkan oleh Abu Bakrah ini. Jamaah sekalian rahimakumullah, di masa kekhalifahan Ali bin Abi Thalib ada peristiwa besar, ada perang Jamal, ada juga perang Siffin. Kalau perang Jamal itu adalah perang yang di satu sisi adalah Ali radhiyallahu an, dan di sebelah sana di pihak yang lainnya adalah ada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, ada Thalhah, ada Zubair radhiyallahu anhuma. Kemudian juga ada peristiwa namanya perang Siffin, yaitu Ali radhiyallahu an di satu sisi dan kemudian berhadapan dengan Muawiyah radhiyallahu an. Nah, kita Ahlussunnah wal Jamaah memandang kedua peristiwa ini harus tetap dengan pandangan di mana bahwa pihak-pihak yang terlibat yang tadi disebutkan adalah mereka itu adalah para sahabat Rasulullah SAW. Mereka adalah orang yang adil. Mereka adalah orang-orang yang punya kafaah beristihad. Mereka adalah radhiyallahu anhum. Allah ridha kepada mereka. Dan kita tahu bahwa ketika orang yang ahli istihad, orang yang punya kafaah beristihad, mustahid beristihad, dan istihadnya benar, maka dapat 2 pahala. Kalau istihadnya salah, maka tetap dapat 1 pahala. Jadi Ali dan Muawiyah dalam perang Siffin masing-masing berada pada posisinya dengan istihadnya. Begitu pula Ali di satu sisi, di sisi yang lain ada Aisyah,
ada Tolha, ada Zubair radhiyallahu anhum. Ya, mereka adalah berada di posisi masing-masing juga dengan berdasarkan ijtihadnya. Dan ketika ijtihadnya benar dapat 2 pahala. Ketika ijtihadnya salah tetap dapat 1 pahala. Jadi pandangan kita pada peristiwa itu adalah seperti itu. Tidak ansih melihat peristiwa itu sebagaimana para penulis sejarah yang kemudian ketika melihat perang Siffin misalnya membenarkan Ali kemudian mencela habis Muawiyah. Nah, ini tidak boleh. Bagaimanapun Muawiyah sahabat. Ya. Begitu pula dalam kasus perang Jamal ya. Bagaimanapun Aisyah adalah istri Rasulullah SAW. Begitu pula Zubair, Tolha adalah sahabat Rasulullah SAW. Jadi tetap harus dengan pandangan bahwa mereka adalah sahabat-sahabat Rasulullah yang radhiyallahu anhum. Nah, dalam peristiwa ini Abu Bakrah ini termasuk sahabat yang memilih i'tizal, memilih untuk tidak terlibat dalam fitnah tersebut ya. Artinya menjauh ya, menjauh dari fitnah tersebut, lebih memilih tidak berpihak kepada pihak manapun dari masing-masing yang terlibat. Ini sikap daripada Abu Bakrah ya. Ada juga yang sahabat yang kemudian pada posisi Ali, ada yang pada posisi Muawiyah ya ada. Ya berdasarkan ijtihad, tapi Abu Bakrah lebih memilih tidak kepada dua-duanya. Jamaah sekalian rahimakumullah, Abu Bakrah meninggal di Basrah tahun 52 Hijriah. Nah, apa kita kembali kepada hadis yang kita baca? Apa yang kita bisa simpulkan dari hadis yang tadi kita baca? Yang pertama adalah bahwa orang yang berniat melakukan maksiat dan sudah berusaha mewujudkan niatnya tersebut, maka ia dicatat mendapatkan dosa. Walaupun apa yang diniatkan, yang direncanakan, akhirnya tidak terjadi, tidak terrealisasi karena adanya suatu penghalang. Apalagi sampai terjadi. Seandainya tidak terjadi pun dia sudah dicatat mendapatkan dosa. Karena ada niat dan sudah berusaha merealisasikan. Berbeda dengan orang yang terlintas dalam benaknya, dalam pikirannya kemaksiatan. Ada lintasan pikiran untuk maksiat. Maka selagi belum berubah, ya, belum berwujud perbuatan, belum berwujud ucapan ya, maka belum dianggap sebagai dosa. Nah, tentu cakupan maksiat yang dimaksud tidak hanya soal bunuh-membunuh, tapi tentu dalam cakupan yang luas ya. Misalnya ada orang yang punya niat mencuri, merampas ya. Dia punya niat itu dan sudah berusaha merealisasikan niatnya tersebut. Sudah mengintai apa yang mau dicuri, apa yang mau dirampas ya. Sudah mengendap-endap, sudah menuju lokasi, pas mau melaksanakannya kepergok oleh yang punya, kepergok oleh massa, akhirnya ditangkap, bahkan kemudian digebuki, bahkan ada yang ya dikeroyok rame-rame sampai meninggal ya. Yang bahasa orang dia adalah korban pengeroyokan massa, penghakiman massa, meninggal ya. Tapi kita tidak membenarkan pengeroyokan ini, tapi kita melihat dari sisi orang yang sudah punya niat berbuat maksiat dan sudah berusaha merealisasikan, walaupun akhirnya itu gagal atau batal terlaksana, maka dia tetap dicatat sebagai yang mendapatkan dosa. Begitu pula maksiat berupa misalnya zina. Orang yang berniat untuk berzina, ya, ada niat dan dia sudah berusaha merealisasikan niatnya. Dengan cara misalnya dia sudah pesan tempat hotel, ya, pada waktu yang telah ditentukan. Ya, orang yang mau diajak zina juga sudah dihubungi. Pada saat waktu yang hendak dia melakukan zina tersebut, ternyata ada razia, ada Satpol PP sedang razia. Dia ketangkap, dia digiring ke kantor, ya. Bahkan kemudian dia adili misalnya. Nah, zinanya tidak terlaksana, tapi dia sudah punya niat, sudah berusaha merealisasikan, tapi tidak terjadi karena adanya satu penghalang. Betapapun demikian, maka dicatat sebagai dosa. Ya, walaupun tidak terlaksana, apalagi sampai terlaksana. Begitu pula misalnya seseorang punya niat menipu orang, ya. Misalnya mengurangi timbangan. Berarti pedagang di pasar atau di mana saja mengurangi timbang misalnya, dia sudah berniat mengurangi timbangan. Ya. Bahkan memang sudah biasa dan bahkan dia sudah meletakkan
pemberat di timbangannya. Pada saat melakukannya, ternyata yang beli melihat apa yang dilakukan, akhirnya batal lah rencananya. Bahkan dia tidak jadi dapat keuntungan karena pembelinya nggak jadi beli. Nah, tapi dia sudah dapat dosa karena sudah ada niat dan sudah berusaha merealisasikannya. Nah, ini tentu bisa ditarik dalam maksiat-maksiat yang lainnya ya, dalam bentuk-bentuk yang lainnya. Nah, jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah, kita kembali kepada hadis tadi tentang pembunuhan tadi, bahwa orang yang sudah berniat membunuh dan sudah berusaha merealisasikan niatnya tersebut, ya, ditandai dengan membawa alat, entah itu pedang, entah itu martel, entah itu senapan atau balok, ya, tapi akhirnya dia justru yang terbunuh, ya, tidak terlaksana pembunuhannya, maka walaupun dia terbunuh, dia juga masuk neraka sebagaimana yang membunuh tadi, ya, sebagaimana yang membunuh tadi, sama-sama masuk ke dalam neraka, karena dia sudah ada niat, ya, sudah ada niat, ya, bahkan seakan dia sudah sebagai pelaku, sebagai pembunuhnya. Jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah, dia tidak bisa melakukannya karena kalah cepat saja, karena kedahuluan saja. Nah, kasus ini tentu berbeda dengan kasus yang misalnya ada orang diserang oleh orang lain, mau dibunuh, mau disakiti, kemudian dia membela diri, ya, karena membela diri dia ditusuk misalnya, atau ditembak misalnya, atau dipukul sama balok, akhirnya yang membela diri tadi itu meninggal, mati. Maka orang yang membela diri tadi itu matinya adalah mati syahid, ya, dia membela diri, matinya karena membela diri. Atau membela hartanya, dia mau dirampok, dirampas barang miliknya, HP-nya, uangnya, motornya, kemudian dia bela hartanya, dia lindungi, dia pertahankan, akhirnya dia dibunuh, maka dia matinya adalah mati syahid. Begitu pula dia meninggal karena membela agamanya, atau meninggal atau terbunuh karena membela kehormatan keluarganya yang hendak dinodai, ya. Maka orang yang seperti itu, ya, terbunuh karena membela kehormatan keluarganya, maka matinya adalah mati syahid. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Man qutila duna malihi fahuwa syahid." Siapa yang terbunuh karena membela hartanya, maka dia syahid. Wa man qutila duna dinihi, siapa yang terbunuh karena membela agamanya, fahuwa syahid, maka dia syahid. Wa man qutila duna damihi, siapa yang terbunuh karena membela diri, ya, fahuwa syahid, maka dia syahid. Wa man qutila duna ahli fahuwa syahid, dan siapa yang terbunuh karena membela keluarganya, maka dia syahid. Tentu syahid yang dimaksud di sini adalah dia mendapatkan keutamaan mati syahid di akhirat nanti, ya, digolongkan sebagai orang yang mati syahid, ya, yaitu di yaumil akhir nanti. Nah, adapun orang yang mau merampok, mau membunuh tadi, mau menodai orang lain, kemudian mendapatkan perlawanan, akhirnya justru dia yang terbunuh, ya, dia masuk neraka, dia yang berdosa karena dia yang punya niat jahat. Tapi yang membela diri tadi, bela diri, mau dirampok, mau diserang, dan seterusnya, akhirnya membela diri dan terbunuh, maka dia mati syahid. Jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Nah, hadis ini juga memberikan, ya, tahdzir, peringatan keras kepada kita semuanya, kepada umat Islam, untuk tidak saling bunuh-membunuh. Apalagi latar belakangnya adalah karena hamiyah, karena fanatisme, golongan, kelompok, ya, kesukuan. Karena tindakan saling membunuh di antara umat Islam ini akan membuat umat Islam menjadi lemah, ya, menjadi semakin lemah, dan akan membuat musuh semakin kuat dan mudah menguasai kaum muslimin. Di samping tindakan pembunuhan itu sendiri adalah satu tindakan yang besar di sisi Allah, adalah dosa besar yang akan mengundang kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, mengundang laknat dari Allah. Bahkan orang yang
melakukan pembunuhan tersebut terancam masuk neraka jahanam dengan azab yang sangat berat, dan masuk ke dalam neraka itu adalah untuk selama-lamanya, kekal abadi. Wabil khusus ketika dia melakukannya itu dengan sengaja, ya, dengan sengaja. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yaqtul mu'mina muta'ammida fajazaohu jahannam." Ya, siapa yang membunuh seorang mukmin dengan muta'ammida, dengan sengaja, maka fajazaohu, maka balasannya adalah jahannam. Khalidan fiha, kekal di dalamnya. Wa ghadiballahu alaihi, Allah murka kepadanya. Wa la'anahu, Allah melaknatnya. Wa addalahu azaban azima, ya, dan Allah sediakan baginya azaban, azab yang azima, yang besar, ya. Jadi orang yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya adalah neraka jahanam. Dia kekal dalamnya, dapat murka, dapat laknat, dan dapat azab yang berat, ya. Mudah-mudahan kita semuanya umat Islam dilindungi oleh Allah dari dosa besar ini, dosa saling bunuh-membunuh di antara umat Islam, ya. Karena ini akan melemahkan, ya, umat Islam, dan juga akan mengundang murka dari Allah Subhanahu wa taala, mengundang azab yang berat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hadis ini bermanfaat dan penjelasan ini memberikan faedah buat kita semuanya, dan insya Allah kita akan lanjutkan di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.